Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Riasuti MKom, dosen tetap pada program studi Manajemen Informatika di STIMIK Amikom Surakarta. Video pengajaran ini saya rekam dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek sebagai bagian kelengkapan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Dalam video ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman terstruktur. Saya mengajar mata kuliah pemrograman terstruktur ini pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 ini. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 2 dan memiliki kode khusus yaitu DMI 051. Mata kuliah pemrograman terstruktur merupakan pemrograman prosedural yang akan menjadi fondasi penting bagi mahasiswa dalam memahami dasar-dasar pemrograman dan logika algoritma dalam rangka menyelesaikan masalah. Materi yang akan saya sampaikan nanti adalah tentang perulangan. Materi ini membahas mekanisme permasalahan untuk diselesaikan dengan cara menghemat penulisan kode pemrograman dan mempermudah proses penyelesaian masalah yang membutuhkan eksekusi berulang dalam program. Dalam hal ini strukturnya yang digunakan ada 3, yaitu for, while, dan while. Pembelajaran dilakukan di laboratorium komputer dengan aktif, ya. Pemberian materi ceramah, kemudian ada sesi tanya jawab dan assessment. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa dapat memahami konsep tentang perulangan dengan struktur file for, while, dan while, dan bisa membuat program perulangan dengan ketiga struktur tersebut dalam bahasa C. Mari kita mulai simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah makan siang? Sudah sholat? Sudah dan belum. Ya, di sini bagian selesai, nanti kita sholat ya. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Hari ini tema pada pertemuan hari ini adalah tentang perulangan atau looping. Tapi sebelum masuk ke situ, kita akan review sebentar tentang materi minggu pertemuan sebelumnya, yaitu tentang percabangan. Kalau teman-teman masih ingat, ada berapa metode atau model percabangan? Ada masuknya ke 2, cuma yang 1 jadi 3 bentuk.
model yang berbeda. Ya. Kita masuk ya ke bagian materi. Misalnya ada kasus yang mengharuskan program untuk melakukan sebuah proses berulang-ulang. Misalnya menuliskan kalimat saya mahasiswa keren yang tidak akan mencontek lagi sekali, atau program untuk memunculkan angka benda kecil, lipatan atau perbedaan-perbedaan, ataupun menyimpan beberapa angka, ya masukkan beberapa angka kemudian angka-angka tersebut digunakan. Ya. Untuk kasus seperti ini kita bisa melakukan penyelesaian. Yang pertama adalah dengan menuliskan proses yang sama sebanyak ulangan yang demikian. Jadi kalau misalkan menulis permintaannya adalah 100 kali, maka dituliskan 100 kali. Kalau 10 kali, tulis 10 kali. Berikutnya yang kedua adalah dengan menggunakan mekanisme perulangan, ya, di mana dalam ini kita membutuhkan sebuah software yaitu Prestasi. Dengan mekanisme perulangan dan Prestasi itu ada 3 model, ada for, while, dan dual. Sambil teman-teman buka, silahkan balansinya atau konversinya dibuka. Berarti teman-teman kalau yang mungkin bermasalah bisa gabung sebenarnya untuk nanti programnya bisa kita diskusikan secara bersama. Ya. Silahkan juga terlebih dahulu untuk programnya maupun
2 itu hasilnya 1. 5 modulus 3 hasilnya 2. Modulus itu sisa bagi. Ya, jadi kalau 10 modulus 2 hasilnya berapa? 10. Sisa baginya berapa? Iya, sisa baginya apa? Sisa baginya 5 modulus ya, tentang modulus. Untuk sisi kanan, teman-teman bisa lihat X plus sama dengan 1 atau X plus plus atau plus plus X ya. Artinya setiap halaman ditambah dengan 1. Kemudian Y min sama dengan 1 atau Y min atau min Y setiap kali ditambah 1. Y min X sama dengan X ya. Di sini adalah variabel Y dikurang X. Y ini rumusnya apa? Tanda bintang kalian Z dikalikan dari variabel Y modulus X dan seterusnya. Berikutnya B. Dari sini sebelum teman-teman kerjain, apakah ada yang berbeda dengan program pertama? Ya. Di bagian mana? Oh. Oke. Ornya di sini hanya ada kondisi dan ekspresi. Inisialisasi ada di bagian atas. Ya, sebelum for ini diperbolehkan dengan catatan bahwa ada batas yang ditentukan. Kalau di sini sama dengan 10 berarti batas atasnya adalah 10, batas bawahnya adalah 0. Output yang dihasilkan adalah sederet bilangan dari angka 10 sampai dengan 0. Fungsi manakah yang menunjukkan pengurangan di setiap kelasnya? Di bagian mana? I kalau ditulis dengan kalkulator seperti ini jadi seperti apa? Sesuai dengan tulisan di sini, kalau I min berarti bisa ditulis seperti minus sama. Oke, jadi setiap kali kalau ini ditambah, berarti ditambah variabelnya disesuaikan. Oke, berikutnya program mencetak deret bilangan. Kalau tadi di line awal itu kita tentukan di dalam
didorongkan ya. Oke. Program rencana nilai dari M sampai dengan N, di mana M adalah nilai awal, N nilai akhir, M harus lebih kecil, N harus lebih besar ya. Di sini di ketentuan pokoknya adalah selama I dengan diperoleh I sama dengan M, I dimulai dari angka pertama dimasukkan, kemudian selama nilai I itu kurang dari nilai akhir, maka lakukan pengambilan setiap saatnya adalah ditambah 1 ya. Setiap output atau satu angka yang muncul maka berikan tabulasi 1 kali, 1 tabulasi, angka berikutnya tabulasi, angka berikutnya, dan seterusnya ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Berikutnya adalah untuk menghitung bilangan genap. Bilangan genap itu syaratnya apa? Bilangannya harus dibagi Dua. Oke, jadi kalau teman tinggal menambahkan di bagian bawah for ya untuk menentukan bilangan genapnya, outputnya yaitu ditambah dengan if jika I modulus 2 ya adalah 0, double sama dengan yang menunjukkan bahwa nanti hasilnya harus angka 0, maka menunjukkan angka 0. Di luar angka itu dia sudah termasuk dari angka. Nah, silakan teman-teman tambahkan di bagian bawah for ya. If I modulus persennya I persen 2 sama dengan 0, nanti akan muncul sejumlah nilai angka yang genapnya saja. If I modulus 2 maka munculkan nilai genapnya. Sudah teman-teman? Oke. 0 sampai dengan 10. Oke. Kalau 0 sampai dengan 10 berdasarkan soal yang pertama, berarti bagian mana yang perlu diganti? 0 sampai dengan 10. Balik saja. Jadi integer I sama dengan 0. Oke. Terus yang mana lagi yang perlu diganti? Ini hampir sama dengan for, hanya penerapannya saja. Kalau for inisialisasi di awal, kemudian ekspresi, kondisi, kemudian ekspresi. Kalau while itu inisialisasi dulu, while ekspresi. Ya. Kalau teman-teman bisa lihat di bagian. Kita langsung di bagian perbedaan yang paling